Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT karena limpahan rahmatnya kita semua pada hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa belajar bersama lagi. Walaupun kita jarak jauh, tetapi kita tetap belajar. Apa kabar kalian di rumah? Saudara, kalian baik-baik saja di rumah. Tetap semangat, tetap makan yang bergizi, tetap cinta kepada ilmu pengetahuan, agama, dan orang tua kalian di rumah. Oke anak-anak sekalian, hari nanti kita akan masuk pembelajaran 5 PB5 subtema 1 tema 9, masih di kayaknya negeriku. Materi pokok yang kita pelajari nanti yaitu yang pertama, kita nanti akan belajar tentang potensi daerah di Indonesia yang melibatkan apa? Kegiatan ekonomi di masing-masing daerah itu berbeda. Yang kedua, nanti kita akan diajari tentang bernyanyi. Kalau kita kemarin sudah bernyanyi alam bebas, besok hari ini kita akan bernyanyi tentang hijaunya negeriku, hijaunya rumahku, seperti itu ya. Bapak harap kalian dapat menikmati dan mempelajari video yang Bapak berikan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video Bapak ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin ya anak-anak ya. Dan jangan lupa tugasnya di form yang ada di Google Class dikerjakan juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia dengan penuh kepedulian. Dan yang kedua, nanti kita akan belajar nyanyi juga ya. Berarti tujuannya adalah menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Setelah itu ada dua tujuan pembelajaran yang nanti kita akan kuasai pada hari ini. Yuk kita masuk ke materinya. Anak-anak sekalian, keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Kalau kemarin kita sudah bernyanyi lagu alam bebas, sekarang kita akan menyanyikan lagu lagi yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu yaitu Hijau Rumahku dan Hijau Bumiku. Kalian bisa buka buku siswa kalian masing-masing di halaman 30, buku paket buku siswa tema 9 halaman 30. Sudah dibuka ya anak-anak ya. Marilah kita nyanyi ya bersama-sama ya. Nanti ini ada lagunya, kalian bisa tirukan lagu yang Bapak berikan. Lagu yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Dari
Oke anak-anak, itu tadi lagu yang berjudul Hijau Rumahku dan Hijau Bumiku. Berlatihlah terus agar kalian dapat bernyanyi dengan baik. Selanjutnya, nyanyikan bersama keluargamu di rumah. Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu jika ada, seadanya saja ya. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya dulu kita sudah pernah belajar tentang daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pada dasarnya daerah itu dibagi menjadi beberapa macam, ada dataran tinggi jenisnya ya, dataran tinggi, dataran rendah, ada daerah pantai, ada daerah lautan. Sekarang Bapak akan jelaskan sedikit ya, kita review sedikit tentang pekerjaan-pekerjaan yang cocok ada di daerah tersebut. Beni begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contohnya, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Nah, berikut ini nanti beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alam. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, ini ada gambar ya. Gambar apa ini? Ini adalah gambar pantai dan ada seorang turis ya. Ini berarti ada di masyarakat daerah pantai. Saya jelaskan sedikit ya. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata, komplek-komplek pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Itu tadi penjelasan sedikit dari Bapak tentang masyarakat di daerah pantai. Yang kedua, ini ada gambar apa? Ini ada gambar seorang anak yang sedang mengambil garam, dan juga ada anak-anak dan orang tua yang mencari ikan di laut. Berarti ini ada di masyarakat daerah laut. Saya jelaskan sedikit ya. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi, kayak seperti PB kemarin, yaitu pengambilan minyak bumi di daerah lepas pantai, yaitu di dalam laut. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara.
Nah, sekarang kita sudah tahu kegiatan-kegiatan, potensi-potensi kegiatan pekerjaan yang bisa menghasilkan barang di daerah laut. Oke anak, yang ketiga, ini ada gambar apa? Ayo, ini adalah gambar sungai. Gambar sungai yang atasnya ada kegiatan jual beli barang, yaitu pasar. Jadi pasar terapung ya. Kalian tahu nggak pasar terapung di mana? Ya, kalau pengen tahu, simak penjelasan Bapak. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Pasar terapung ya. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan ya. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena itu, keunikannya pasar ini juga menjadi objek wisata. Nah, kalian sudah tahu ya. Pasar terapung ada di Sungai Barito, Banjarmasin, ada di Kalimantan. Yang keempat, itu ada gambar apa ya? Ada gambar seseorang petani yang sedang mengambil hasil pertaniannya atau perkebunannya. Berarti kalau perkebunan dataran tinggi ya. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Tingginya berarti 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang sangat bersih, sejuk, dan segar. Contohnya adalah kalau di Jawa Tengah ada di dataran tinggi Dieng, Wonosobo. Paham ya? Ada gambar apa ini? Wah, ini ada gambar motor-motor, pabrik-pabrik. Berarti ini ada di daerah dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Masih ingat ya kalian? Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Jadi, tidak hanya di dataran tinggi yang digunakan pertanian, namun juga ada di dataran rendah. Itulah tadi 5 pekerjaan pada sumber daya alamnya. Itu tadi 5 potensi alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Bapak harap kalian paham tentang apa yang Bapak sampaikan tadi. Anak-anak, bagaimana? Tadi sudah belajar tentang tema 9, subtema 1, PP 5 ya. Ustadz harap kalian bisa mengambil manfaatnya dari pembelajaran tadi. Mari kita ucapkan bersama-sama kepada temannya Bapak yang sudah menjelaskan materi tadi. Ya. Bapak sampaikan kepada kalian semuanya, sampai jumpa di hari berikutnya. Besok kita akan belajar tentang PP 6 ya. Tema 9, subtema 1, PP 6. Di rumah